Seorang balita berusia 4 tahun tewas dalam mobil yang terbakar di SPBU di Batam. ...478 kendaraan diminta putar kembali ke Jakarta karena langgar ganjil genap Bogor. Israel longgarkan Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Ayus Pagi pemirsa untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya bersama saya Arlista Hadi. Dan saya Pram Senjaya pemirsa, inilah Ayus Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama pemirsa, sebuah mobil ekspedisi terguling di Pademangan, Jakarta Utara usai ditabrak mobil SUV. Ya, akibat kecelakaan ini sopir serta kernet mobil langsung dilarikan ke rumah sakit karena alami luka-luka. Sebuah mobil ekspedisi terguling di Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara. Bagian depan mobil ringsek. Kecelakaan yang melibatkan mobil ekspedisi dengan SUV ini mengakibatkan sopir serta kernet terluka. Kecelakaan bermula saat mobil melaju berpapasan dengan SUV yang hendak berputar arah. Namun, pengemudi SUV tidak memperlambat lajunya hingga menabrak bagian belakang mobil ekspedisi. Mobil pun oleng, kemudian menabrak beton flyover hingga terguling ke jalan. Saya oleng ke kanan, akhirnya ngecomplang mobil saya. Abang datang dari arah mana, Bang? Saya dari arah situ sana, Bang. Lurus ke sini. Dia putar balik, nggak sen juga. Nabrak belakang saya oleng. Oleng nabrak trotoar tuh, bekas trotoarnya juga ada. Bahkan usai tabrakan, pengemudi SUV sempat menolak dimintai keterangan oleh petugas. Dirinya bersikeras tidak ingin dibawa ke kantor Satwil Lantas Jakarta Utara. Sebentar Pak, kamu tinggal duduk di situ aja. Kita di kantor ini. Sementara sopir dan kernet mobil ekspedisi dievakuasi warga untuk dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kini kasus kecelakaan ditangani unit laka lantas Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofi Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, mobil yang tengah mengantri di SPBU Merapi Subur Sagulung Batam tiba-tiba terbakar. Ya, dan ada seorang balita 4 tahun tewas, sementara ayah dan adiknya mengalami luka bakar cukup parah. Mobil minibus yang tengah mengantri di SPBU Merapi Subur Sagulung Batam tiba-tiba terbakar Sabtu sore. Api yang tidak diketahui sumbernya langsung membesar dan membakar mobil bernomor polisi BP 1622DU yang dikendari Jasmine Tamba dan 2 anaknya yang masih balita, Halsan Tamba berusia 4 tahun dan Sarito Tamba berusia 2 tahun. Yasmin yang panik hanya mampu menyelamatkan anak bungsunya Sarito Tamba. Sedangkan Halsan Tamba yang duduk di bangku belakang tak bisa diselamatkan dari kobaran api. Untuk informasi awal yang kami terima bahwasanya ada terjadi kebakaran satu unit mobil yaitu jenis carry di SPBU Merapi Subur. Setelah anggota cek ke TKP didapatkan ternyata terdapat satu korban yaitu satu anak kecil. Untuk identitas dan penyebab kebakarannya masih dalam pengembangan atau penyidikan. Yasmin dan anaknya Sarito menderita luka bakar parah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Embung Fatimah. Sedangkan jenazah Halasan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Belum diketahui penyebab kebakaran mobil dan polisi masih menunggu petugas lab forensik Mabes Polri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusi Yenosa, iNews melaporkan. Mobil ambulan milik rumah sakit swasta di Cibinong, Bogor terbakar. Ya, diduga api berasal dari mesin mobil yang mengalami hubungan pendek arus listrik.
Satu unit mobil ambulan milik salah satu rumah sakit swasta yang terbakar di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Cibinong, Bogor, Jawa Barat terekam kamera warga. Sebelum terbakar, sang sopir sempat berhenti dan bermaksud akan membawanya ke bengkel. Namun, tiba-tiba dari dalam mobil keluar api hingga kemudian membesar. Beruntung lokasi kebakaran berdekatan dengan kantor dinas pemadam kebakaran, sehingga api dapat segera dipadamkan. Namun besarnya api membuat mobil hanya menyisakan rangka bodi. Ada petugas dari damkar Jakarta yang sedang lewat, itu melihat mobil terbakar. Nah, dia langsung menelpon ke kantor kami. Kami menerima panggilan jam 2.55 menit dan langsung meluncur ke TKP tersebut. 2 unit. Pemadaman hanya 10 menit. Diduga kebakaran terjadi karena mesin mobil alami hubungan pendek arus listrik dan beruntung tidak ada korban jiwa. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Satu orang tewas saat 2 rumah di Lebak, Banten hangus terbakar. Api diduga berasal dari lilin sembayang yang lupa dipadamkan. Petugas baru bisa mengevakuasi korban kebakaran di Kampung Kebon Kopi, Kabupaten Lebak, Banten setelah material yang terbakar mulai dingin. Korban Chung Sin, perempuan berusia 70 tahun yang tengah stroke. Saat kebakaran terjadi, besarnya api membuat petugas sulit masuk menyelamatkan korban yang tengah tertidur. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Perkampungan Kebon Kopi yang merupakan daerah perkampungan padat. Tapi alhamdulillah dengan kesigapan kita bersama, pemadam kebakaran dan unsur terkait lainnya dapat memadamkan sehingga tidak merembet ke rumah-rumah yang lain. Lakukan pemeriksaan oleh kami sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kemudian nanti pun kita akan melakukan pendalaman. Tapi dari beberapa keterangan saksi yang mendengar bahwa api berasal dari sementara dugaan api berasal dari lilin altar yang memang ada tempat meja untuk tempat ibadah. Kebakaran terjadi pada Sabtu dini hari. Api diduga berasal dari lilin sembahyang dari salah satu rumah warga yang lupa dipadamkan menjelang tidur. Petugas berhasil memadamkan api sehingga tak sampai menyebar ke rumah lainnya. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Demi memenuhi kemauan istri yang ingin punya sepeda, seorang suami di Palembang, Sumatera Selatan nekat mencuri sepeda di rumah polisi. Dan pelaku kemudian ditangkap polisi karena aksinya terekam kamera pengawas. Rian, pelaku pencurian sepeda, melakukan aksinya di rumah seorang anggota polisi di Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Pelaku melompati pagar lalu mengambil 2 unit sepeda milik korban. Namun naas, saat hendak membawa kabur hasil curian, pelaku kepergok penjaga malam. Pelaku kemudian kabur membawa sepeda curiannya. Polisi yang mendapat laporan dari korban dan bukti rekaman kamera pengawas meringkus pelaku di kediamannya sehari setelah pelaku melakukan pencurian. Istri yang mengetahui suaminya ditangkap polisi menangis histeris di kantor polisi dan nyaris pingsan. Menurut keterangan petugas, pelaku nekat mencuri sepeda demi istrinya. Kalau dari hasil pemeriksaan, ini 2 kali melakukan, yang 1 kali terekam CCTV tapi 2 unit barang bukti berhasil diamankan dengan alasan sepeda yang berhasil dicuri itu mau dikasihkan untuk istrinya yang memang meminta. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolsek Seberang Ulu 2, Palembang. Tersangka terancam pasal 363 KUHP dengan hukuman ancaman 4 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews
melaporkan. Kondisi tersangka pembunuhan satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah semakin membaik. Sebelumnya tersangka mencoba bunuh diri dengan meminum cairan pestisida saat ditangkap oleh polisi. Sumani, tersangka pembunuhan satu keluarga seniman Anom Subekti, menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Dr. R. Sutrasno, Rembang, Jawa Tengah. Sumani dirawat setelah mencoba bunuh diri dengan meminum cairan pestisida. Tidak ada seorang pun yang boleh menjenguk tersangka kecuali polisi dan petugas medis. Ruang perawatan dijaga ketat aparat kepolisian untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, termasuk kekhawatiran tersangka akan mencoba bunuh diri lagi. Setelah menjalani perawatan intensif, kondisinya mulai membaik. Menurut dokter, pasien sudah sadar dan dapat berkomunikasi. Keadaannya terjadi perbaikan ya, sadar penuh, terus kemudian dari tanda-tanda vitalnya juga baik. Hanya tensinya aja yang memang masih agak tinggi sedikit, cuman masih bisa dikontrol sama obat-obatan. Karena tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, Polres Rembang menunjuk Darmawan Budiharto sebagai penasihat hukum untuk mendampingi tersangka. Karena sampai ditetapkan tersangka, pelaku belum memiliki penasihat hukum. Kuasa hukum yang menyaksikan surat penangkapan di ruang ICU mengatakan kliennya belum bersaksi apa-apa dan hanya sebatas menganggukkan kepala ketika ditanya. Di sana saya bersama penyidik memberitahukan kepada Sumani bahwa statusnya sudah naik ke penyidikan menjadi tersangka. Reaksinya gimana? Reaksinya pada saat itu memang kondisinya belum fit, akhirnya ya sebatas mengangguk-angguk, artinya nggak ada jawaban yang jelas. Tapi paham artinya ditetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah ditemukan tewas di rumahnya yang merupakan padepokan seni. 4 korban diketahui bernama Anom Subekti yang dikenal sebagai tokoh seni di Rembang, istrinya Tripurwati, anaknya Alfitri Saiditina, dan cucu Anom bernama Galih Lintang Saraskinanti. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, Anom beserta anak dan cucunya ditemukan dalam kamar yang sama, sementara jasad istrinya di kamar yang berbeda. Polisi menemukan luka lebam di tubuh dan kepala jasad korban yang diduga bekas hantaman benda tumpul. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pengendara positif COVID-19 usai rapid test antigen di posko Res Area Kilometer 19 Jakarta Cikampek. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.